Surabaya TV. Kami dari Lil Mix, Sekolah Kreatif SMA Muhammadiyah 16 Surabaya. Sawala, aku bangga dari wong Jawa, kan ku bawa budaya Indonesia. Kenapa kita lah anak bangsa. Kulitnya hitam, kulitnya kuning, kulitnya merah, kulitnya bening. Semua warna ada di Pulau Jawa, itu tanda kita satu bangsa. He ah he, he ah he, he ah he, he ah he. Wow, dari mana ini tadi? Dari Sekolah Kreatif SMA Muhammadiyah 16 Surabaya. Wow, keren banget nih ya pemirsa. Surabaya Now kali ini dibuka dengan penampilan spesial dari Lil Mix dengan lagu Jawa Timur tentunya. Kita kembali lagi di Surabaya Now, program obrolan santai seputar hal-hal yang sedang kekinian. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru nih bareng para rapper cilik ini ya dari SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Dan gak hanya Lil Mix aja ya pemirsa, nanti ada satu lagi nih namanya Dream Kids. Oke, setelah satu ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Salam otomotif. Senang sekali bertemu lagi dengan saya Dwi Fer dalam acara Dunia Otomotif. Dalam kontes modifikasi ini, sejumlah kriteria menjadi aspek penilaian dari Dewan Juri. Meliputi semua perubahan yang dilakukan terhadap mobil, tingkat kesulitan pembuatan, pemilihan bahan, penataan, kreativitas, dan fungsionalitas dari masing-masing alat dan aksesoris yang dipilih. Hari sholat tak pernah ku menyerah, hatiku resah namun tak pernah ku rasa cinta ditolak.
Surabayana. Dan malam hari ini saya kedatangan bintang tamu yang luar biasa seru ya. Ada rombongan rapper cilik dari SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Ada Lil Mix. Dan satu lagi nih, ada Pak Eko Wahyudi. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko katanya gitu ya. Luar biasa keren nih. Waduh. Saya senang banget loh hari ini pemirsa, bintang tamu saya imut-imut semua. Thank you, terima kasih. Satu ya. Satu. Paling imut. Paling Bilang sepuh tuh kok sungkan ya? Iya belum. Yaudah baiklah. Iya. Paling senior. Iya paling senior, terima kasih. Apa kabar semuanya? Ini ada anunya WhatsApp gitu kan. Oh gitu, Iya. boleh. Coba dari kakaknya WhatsApp gitu. What's up? Oh, luar biasa. Keren banget ini ya para rapper cilik. Saya jadi ngiri loh, dulu zaman saya masih sekolah nggak bisa rap. Ini kok ada keren-keren semua ya. Iya. Waduh. Nah ini Pak Eko nih, Iya. selaku pembina dari Lil Mix dan juga Dream Dream Kids Kids, ya, betul. dari SD Muhammadiyah 16 Surabaya. Surabaya. Nah, bisa diceritakan nggak gimana awal ceritanya terbentuk Lil Mix dan juga Dream Kids ini? Sejak kapan? Aslinya ini pertama kali hip hop anak Indo ini dari tahun 2006. 2006? 2006. Oh, lama ya? Iya, jadi sebelum mereka ini ada kakak seniornya juga. Oh. Jadi ada generasi turun temurun. Pertama sekolah kreatif ini kan namanya SD Muhammadiyah 16. Ya. Akhirnya ditambahi dengan sekolah kreatif. Akhirnya sama kepala sekolahnya sama Ustadz Heru Cahyono selaku pembina Ya. ditantang, gurunya mana nih kreativitasnya? Akhirnya tahun 2006 Ya. dengan keterbatasan kita nggak ada alat band macam-macam, akhirnya kita bikin hip hop ini kak gitu. Jadi kebetulan saya juga bukan orang pelaku rapper di Surabaya, cuman saya suka nge-rap gitu. Oh, suka nge-rap bisa Suka ya? nge-rap ya, apalagi ngerepoti orang. Enggak, maksudnya suka nge-rap gitu. Kelihatan. Ya, Akhirnya berapa tahun, akhirnya anak-anak ini tahun 2000 berapa maksudnya itu? 2015 16. Kemudian kelas 3 mereka masuk hip hop dengan dukungan orang tuanya, orang tua kita kumpulin. Kita sama-sama bikin untuk ikut ekskul hip hop, akhirnya ya udah sampai sekarang mereka berjalan sudah 3 tahun. Dan sekarang mereka di coach sekarang. Ngelatih ya. Ngelatih adik kelasnya. Keren. Ini masih generasi pertama atau ada generasi Ini sudah sebelumnya? generasi berapa ya? Ini gen 8. Gen 8. Ya sebelumnya juga namanya sama? Beda. Beda. Ini kan ada Lil ya. Tahun ini Lil, tahun besok itu Beat gitu kadang-kadang akhirnya Mbak. Jadi Dream Beat gitu kayak gitu. Mungkin ini kebetulan Kids sama Lil jadi. gitu. Lil itu little. Iya. Nah, Lil Mix gitu. Jadi mereka sendiri. Ada yang namanya mereka ciptain sendiri ada. Oh gitu. Sebenarnya di ekskul ini ekskul ya berarti ya? Ekskul khusus, pembinaan khusus, untuk musik hip hop ya di Betul. sini ya. Oh, keren. Jadi bukan- ada berapa grup sih sebenarnya selain Lil Mix? Kalau tahun ini, Kids, ya. tahun ini tuh ada 1 2 3 4 8 grup. Oh, 8 grup. Sama yang juniornya. Cuman junior ini kan perlu belajar sama kakaknya. Kebetulan kakaknya ini yang mereka ngajarin. Jadi kalau saya di kelas, mereka ini masuk gitu, mereka langsung nyebar nih ngajarin adik-adiknya. Jadi minimal mereka istilahnya mengulangi materi yang udah kita kasih untuk diberikan. Karena kan kalau ilmu diberikan itu lebih bermanfaat gitu, Mbak. Gitu banyak gitu yang dapatnya. Kenapa pilih nama Lil Mix atau Dream Kids? Kadang-kadang mereka ciptain sendiri remix ya. ciptain sendiri. Ya kita nyiptain sendiri. Jadi saya nggak maksa anak ini untuk nama ini. Saya kalau Pak saya ikut hip hop, cari nama dulu gitu. Minimal itu dulu mereka bisa kerjasama sama temennya dulu, kenal dulu sama temennya. Makanya saya challenge mereka untuk bikin nama itu samamu sendiri. Otomatis kan nanti kan terjadi perselisihan kan. Iya, betul. Nah itu nggak masalah. Yang penting mereka ternyata kalau perselisihan itu kalau kita ambil hikmahnya, ternyata itu adalah awal dari persahabatan. Oh, keren. Itu pertama kali. Jadi kalau udah nemu masalah dulu, baru nanti nemu solusi, nanti baru ngerti gitu. Pertama emang harusnya ini harus crash dulu ya, nggak masalah. Emang di tim ini sampai sekarang alhamdulillah mereka solid. Bayangin Mbak 3 tahun mereka bersama. Aslinya kalau anak seperti ini apalagi cewek ya, itu kan gesekannya besar. Betul. Tetapi sampai sekarang mereka ini masih bersama gitu loh. Keren gitu. Keren ya. Iya. Wow. Tepuk tangan dong mana ini. Nah pemirsa
biar lebih afdol kita kenalan dulu Don dengan salah satu dan masing-masing personilnya gitu ya. Oke. Oke, langsung aja. Siapa dulu nih? IDK. Nama, umur, kelas ya? Ya, oke. Sebutkan Najwa dulu ya? Oke dulu. Belum, nanti aja. Hobi juga. Musiknya kan ada di situ. Oke. Boleh, hobi juga nggak apa-apa. Biasa aja, Yang lengkap biasa. nggak apa-apa. Nama aku Najwa, aku kelas 5. Nama kelasku Lima Al-Kazimi, hobiku mewarna. Oke. Oke. Kalau Najwa dari mana? Lil Mix atau Dream Kids nih? Dream Kids. Dream Kids, oke. Disebutkan juga ya. Oke, next. Aku. Iya, Oh ya, oke. boleh. Namaku Kenes, aku umur 10 tahun, hobiku ngedance, terus kelasku namanya Lima itu File, aku dari Dream Kids. Yeay. Lupa tangannya. Ya. Next, berikutnya apa? Aku mau. Iya, kamu. Iya. Nama aku Nesya, aku kelas 5, umur 10 tahun, satu kelas sama Kenes, 5 penutup file, dan hobiku nggak tahu. Jualan tahu? Jualan tahu. Oh boleh. Yeay. Dari Lil Mix atau Dream Kids? Real mix. Little Oke, Mix. yeay. Ada lagi nih, next siapa lagi? Berikutnya berikutnya. Oke, Ya, Jualan. oke. Namaku Kuan, aku umur 11 tahun, hobiku mewarna, aku dari Lil Mix. Oke. Berikutnya siapa? Ya oke, Tata. Namaku Tata, aku kelas 5 Kazini sama kayak Najwa. Aku umur 10 tahun, hobiku dengerin musik. Oke. Siapa lagi nih? Namaku Alin, umurku 11 tahun, aku kelas 5 Ibnu Nafis dari Dream Kids, hobiku berenang. Oh. keren. Berikutnya siapa lagi? Sarah. Ya, Sarah. Namaku Sarah, aku kelas 5 Kazini, umurku 11 dari hobiku berenang, aku dari Lil Mix. Oke. Oke, jelas Wan. Namaku Aka, aku kelas 5, umurku 11, hobiku menggambar. Aku dari Dream Kids. Oke. Keren banget ya. pemirsa. Gampang. Nah, ini yang dari Lil Mix banget dulu nih. Lil Mix, Lil Lil Mix. Oke. Ya, sama ya, 4-4 ya berarti ya. Satunya Dream Empat-empat. Kids ya berarti Nah, ya. Emang kita grupnya 4, tapi kalau kalau ketika digabung bisa 6, bisa 8, gitu. Tergantung lagunya sih Kak, gitu. Tergantung lagunya. Oke. Tadi kalau Lil Mix kan lagu Jawa Timur ya. Nah, bisa diceritain nggak siapa yang bikin syairnya, terus Siapa koreonya siapa? Siapa, Nah, siapa, ini dari Lil Mix boleh deh cerita. Ada yang ceria? Oke. Ya, boleh. Mas Ipang kan Pak? Ya, ya. boleh. Mas Cerita Ipang. aja. heeh. Cerita, Sepang. Ngefans semua. Oh, ngefans semua ya. Yang bikin koreo liriknya atau gimana tuh Mas Ipang? Mas Ipang yang katanya Pak Eko yang bikin lagunya. Oh, yang bikin lagunya. Terus gerakannya juga nih siapa nih yang mengkonsep ini? Pak Eko. Pak Eko. Waduh. Jebolan K-pop ya? Bukan, tari tradisional. Ya. Nah, kalau di Dream Kids sendiri itu gimana nih? Nanti akan perform dengan lagu Pampin. Pampin. Nah, itu gimana? Dari lagu Pampin sendiri siapa nih yang kreasi? Terus juga dari mana liriknya? Koreonya siapa? Kak Eko. Yang udah lulus. Ya udah loh. Jadi dari anak-anak ini lulus ya? melihat juga kakak-kakaknya, karena kan harus regenerasi mereka melihat. Kan sudah ada di YouTube-nya Kak. Oh, YouTube-nya itu Hip hop. itu kan Instagramnya. Kalau di YouTube-nya itu Hip Hop Anak Indo atau rapper cilik Indonesia. Dari tahun 2006 itu sudah ada YouTube-nya itu sampai sekarang. Itu ada macam-macam sih, ada lagu-lagu yang pengajaran gitu anak itu. Jadi anak-anak ini, dan ini sudah punya video klip juga mereka ini. Oh ya? Judulnya apa video klipnya? Wow. Ikan bulu kutuk. Ikan bulu kutuk. Iya. Semua campur nih. Bukan. Oh, bukan. Ikan bulu kutuk. Enggak, maksudnya yang nyanyi dari Lil Mix, Dream Kids atau Dari apa ya? Campuran? Yang ikan bulu kutuk itu dari Dream Kids. Oh, Ikan Bulu Kutuk dari Dream Kids. Yang Lil Mix-nya udah ada? Udah. Oh ya, judulnya apa? Samudra. Sejernih laut. Bumiku. Silat Bumiku. Jadi kebetulan pas itu pentas seni mereka nyeritain masalah alam dan laut dan kekayaannya. Dan waktu itu Bu Susi nggak salah itu. Waktu itu ada Bu Susi lagi kontol-kontolnya kita bikin lagu itu gitu. Jadi apa namanya kita bikin lagu. Ada juga yang liriknya dari anak-anak. Kalau anak-anak emang belum bisa bikin lagu. Cuman
anak-anak ini kalau bikin lirik itu kadang-kadang ngajarin adiknya untuk bikin lirik itu bisa. Jadi ada apa sudah kita ajarin lah. Iya. Terus ada latihan juga speed apa namanya balikan kata kayak gitu. Seperti apa tuh kembali? Nah, contohin Najwa battle sama Tata coba ya. Boleh Nah, ya. boleh satu kata apa dibalikan nggak boleh kata-kata gitu ya. 1, 2, 3 Najwa. Ayam, kerudung, bebek, topi, lor, jaket, topi, tembok, mulut, ekor, mata, baju, Nah, ini jadi nggak boleh ada kata-kata Kak. Oh, itu latihannya ya? Iya latihannya. Jadi sambil mata harus cepet dia nggak boleh ada kata-kata. Jadi menghindari mistik apa istilahnya kesalahan kayak gitu. Jadi anak-anak ini kan memang harus di otaknya ini kan banyak sekali informasi tapi harus digali. Nah galinya itu seperti ini. Jadi gali-galinya itu. Jadi Melatih refleks juga refleks ya? juga ketika ada kata-kata gitu langsung dia langsung balikin kata gitu. Jadi nggak cepet ngeblank lah kita kalau sama gitu nggak cepet ngeblank. Bisa battle sama kakaknya nggak masalah juga. Namanya ini bukan mereka. Nggak bisa. Kalah. Udah ngaku nyerah. Wow, ini luar biasa ya. Nah, itu kenapa sih waktu itu pilihannya kok hip hop bukan yang lain, bukan Nah, rock, bukan jazz, bukan dangdut? Itu kenapa? Ini jawab siapa ya? Jawab siapa ya? Ya, Ya, boleh. Karena mungkin Pak Eko sukanya dari dulu nge-rap atau hip hop jadi. Kamu bukan aku. Kalian. Aku tuh hobinya dance, jadi mungkin Oh. kalau hip hop ada ajaran dance, jadi aku ikut. Oke, satu lagi. Jadi waktu itu lihat kakak kelas lagi tampil, jadi penasaran akhirnya ikut hip hop. Oh. Gara-gara aku diajar sama Kenes, ya wes aku ikut. Oh, ya. Silakan. Silakan, Nesya. Ya. lihat kakak kelas hip hop gitu habis itu akhirnya ada temen dulu yang ikut hip hop ya sama kelasnya kelas 2 kalau nggak salah ya udah kelas 3 ikut hip hop. Ya. Ada lagi siapa? Karena lagu-lagu hip hop itu beda sama yang lain. Oh, bedanya apa? Bedanya apa? Ada kayak ngerap-ngerapnya gitu. Bikin happy atau apa gitu? Bikin happy dong. Pasti. Inspirasi Oh ya, dari mana inspirasinya? dari kakak kelas. Oh gitu. Oke, ada lagi? Menarik Menarik. Oh, menariknya gimana? di lagunya. Di lagunya. Oh, musiknya atau cara spellingnya gitu ya? Musiknya. Musiknya juga. Oh, oke. Kebetulan ini kan Kak, apa namanya? Ya. Anak-anak ini kan kalau hip hop itu kan identik dengan istilahnya yang kasar gitu kan. Kalau di luar negeri ya. Kebetulan nih anak-anak ini hip hop yang versinya anak-anak. Jadi kita bikin apa segmen kalau hip hop itu kan banyak alirannya. Ada Dirty South, ada Southwest, ada East Coast ya. Yang ini Dirty South tapi yang anak-anak sama dakwah. Jadi mereka ini juga ada lagu Islamnya juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau lagunya itu ada muslimnya terus ada yang umum gitu. Makanya Unik ya. tidak ada namanya cinta di sini. Lagunya itu nggak ada yang cinta-cintaan. Cinta sama lawan jenis itu nggak ada. Jadi mereka karena ini itu karena masanya itu yang seperti itu. Oh iya. Tapi ada satu yang ketinggalan. Siapa itu yang belum ngomong? Iya. Kenapa kok suka? Tertarik sama kakak kelas. Oh, sama. Tertarik sama kalau jadi terinspirasi ya pengen Iya. ikutan ya. Kebanyakan semuanya karena kakak kelas. Tapi luar biasa banget loh. Iya. Jadi kita juga kepingin membawa nama Surabaya juga. Bahwasanya kan kalau lagu itu kan banyak ya. Tapi kalau rapper itu sedikit. Betul. Di Indonesia tuh bisa kita lihat berapa rapper aja yang sukses gitu ya. Contohnya Jogja Hip Hop Foundation dia mewakili Jogja. Kemudian di Jakarta itu ada namanya Betawi apa gitu ada. Nah Surabaya ini masih belum ada. Dulu itu ada namanya Sekoji itu Jakarta. Kalau ada lagi yang di Surabaya dulu itu ada Black Star dan macam-macamnya kan. Tapi itu orang lama maksudnya generasi yang senior banget yang udah keren gitu. Cuman untuk generasi barunya ini masih belum ada yang mewakili Surabaya. Saya kepingin ya anak-anak ini yang akan mewakili Surabaya gitu untuk di kancah. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Jadi kita punya tujuan itu. Juga tujuannya sih anak-anak ini supaya juga bisa berani, terus juga punya kemampuan yang beda. Kalau sekarang mungkin anak ini nggak terasa Kak. Gitu. Nanti kalau udah SMP mereka akan kerasa banget. Jadi mulai keberanian mereka itu beda. Itu yang saya dapatkan dari alumni-alumni yang sudah ada yang mereka bikin hip hop juga di sekolahnya. Ada yang mereka jadi ketua OSIS. Itu rata-rata yang pinter ngomong dan banyak geraknya. Ini kan nanti anak-anak ini coba kalau kakak ada di ini, kalau di rumah itu kan nggak bisa diem.
Karena harus Kenyataan Mbak, kenyataan Mbak. karena setnya udah gitu. Nah, kalau di SMP mereka udah kurang kegiatan, mereka akan nyari. Nah, kalau nyari ini otomatis mereka akan membuat kegiatan mereka sendiri. Itu yang kita butuhkan. Apalagi kalau SMP ini kan kalau geraknya negatif itu kan bahaya. Betul. Tapi mereka geraknya positif ini lebih bagus. Saya tujuannya sih itu. Bukan zaman SD-nya, tapi nanti kalau sudah Jadi bekal ya. bekal. Seperti itu ya. Ini Mereka bekal sekarang di mungkin sini. terasanya cuma hanya rap, nyanyi, berapa, tapi impuls yang mereka dapat, hasil yang mereka dapat itu nanti ketika SMP. SMP SMA itu beda banget. Jadi mereka kerasa di situ. Sama ini Kak Iza ya, sekarang udah ngelatih juga ya. Iya, Nah, Kaisa. udah kuliah itu yang rapper lama, yang dulu saya murid saya juga. Sekarang udah kuliah ngelatih anak-anak ini sekarang. Luar biasa. Wow. Nah, ini katanya semua pada ngaku semua suka hip hop gitu ya. Punya rapper favorit nggak? Wah. Nah, boleh deh. Siapa? Nisha dulu. Coba. Jangan aku kena Oh. Beda ke Nes. Ngomong Nes, ini Siapa ya? Aku bingung. Oh. pilih salah satu aja, jangan Salah satu aja. banyak-banyak. Di Indonesia apa di... Bebas, terserah. Aku Ranseniana. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Yang lainnya? Ya, Nesya. Kenapa harus nunggu ke Nes? Cari ide. Cari ide. Oh, cari ide. Iya. Oke. Ntar masih mikir. Oh, codingnya jangan lama ya. Durasi. Nggak ada yang lain dulu. Yang lagi kemarin yang mana? Siapa? Saikoji. Aku suka Saikoji semua ya. Boleh lah Saikoji deh. Karena dia itu Sakoji itu pintar sekali dalam bikin lirik langsung spontan gitu. Kan seorang rapper emang tugasnya emang itu. Gitu. Kalau belum bisa spontanitas itu mungkin masih belum menguasai materi rapper atau dia hanya penyanyi aja bukan pembuat lirik. Yang kita butuhkan, ini ya. yang kita butuhkan seorang rapper itu kan bukan nyanyinya, tapi dia nanti kalau udah selesai jadi rapper, dia bisa bikin lagu buat orang lain atau bikin naskah buat orang lain gitu. Betul. Jadi makanya kita latih dari mulai kecil gini kan. Kalau udah ngerti pakemnya kan enak gitu. Oke. Ngomong-ngomong berapa orang sih yang melatih grup hip hop ini? Dua. Yang besar ya. Dua gitu. Oh. Dua aja. Jadi kita bagi dua itu kan masuknya ada yang jam 9 sampai jam 10, jam 11 sampai jam 12 itu ada segmen-segmennya. Kalau kita masuk langsung kita pecah gitu. Jadi kelas-kelasnya kita pecah. Ada yang Latihannya berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Satu minggu sekali. Setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu kita kumpul di sekolah latihan. Oh, ya. Nah, ini Kak Eko sebagai pembina, pelatih juga, apa tantangannya ini? Menghandle adik-adik yang imut dan cerewet ini gitu, kelihatannya sudah nih. Iya benar. Tantangannya banyak. Pertama kali itu dari faktor internal ya, dari dalam itu otomatis. Jadi anak-anak itu sekolahnya juga kan, dari sekolahnya itu. Tetapi dulu itu masalahnya sekolah. Akhirnya sekarang sekolah udah mendukung. Tahun 2006 udah mendukung. Testernya juga dari anak-anak ini kan beda anak, beda karakter kan. Itu kadang-kadang crashnya itu juga ada gitu. Cuman saya mengantisipasi dengan mereka itu supaya mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi sampai saya kostum itu saya suruh mereka sendiri yang mutusin gitu. Saya kostum terus coba diskusi dulu ini gitu. Terus saya bilang perjanjian sama mereka. Hari ini Sateko akan melatih dengan marah gitu. Terus hari ini Sateko akan melatih tidak marah gitu kan. Jadi mereka udah ready gitu. Jadi seperti itu. Masalahnya Kenapa kok harus ada seperti itu, pakem seperti itu? Kenapa? karena gini, jadi kadang-kadang anak-anak ini kan butuh ready untuk sesuatu itu. Jadi harus ready dulu. Tapi kadang-kadang juga saya tidak bilang gitu. Saya kepingin mereka tahu apa perasaannya ketika orang itu marah gitu. Ketika orang itu tidak marah gitu. Saya pengen tahu perasaannya mereka seperti apa gitu. Jadi saya mencoba untuk bersahabat dengan mereka gitu. Jadi saya bukan menjadi seorang guru tapi saya tutor mereka gitu. Jadi akhirnya kan kalau mereka ada apa-apa kan bisa ngomong gitu kan. Kalau dipendam kan juga tahu masalah, apalagi tim ya. Kalau tim ini ada yang nggak jujur satu gitu, itu aja udah jadi masalah gitu kan. Kok itu kok ngambek, kok itu kok marah gitu kan. Kita harus selesaikan bareng. Dan saya bilang ke timnya,
Kalau satu orang ini apa ada yang marah atau apa, yuk coba kamu ademin timnya sendiri gitu. Terus ada yang hilang satu pas manggung, cari tak bilang gitu. Suruh cari ketika manggung gitu. Jadi anak-anak ini terus alhamdulillah anak-anak ini ketika dalam penyesuaiannya didukung juga dengan wali murid yang luar biasa gitu. Wali muridnya keren-keren tak bilang sangar-sangar. Sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali itu. Jadi saya bilang wali murid itu keren gitu. Jadi istilahnya sudah percaya sama saya, sama tim gitu. Jadi itu udah luar biasa. Terus juga sering mendoakan anak-anak gitu. Alhamdulillah gitu. Mamanya keren ya, super mom sama super dad. Wow. Nah, kalau untuk manggung gitu, mungkin lomba atau ada untuk perform gitu ya, itu biasanya latihannya butuh waktu berapa lama ya? Kalau semua sudah lagunya hafal ya, kan setiap Sabtu kita latihan ya. Kalau udah hafal lagu ya cepet sih gitu. Berapa kali kalau? 2 minggu semingguan. Ya itu yang mereka rasakan sih segitu. Jadi langsung ya, jadi untuk mantepin gitu ya. Mantepin. Kadang-kadang kalau di sekolah itu kan kadang-kadang yang sering latihan kan kita ya hari Sabtu itu ya. Jadi kalau ada mendadak itu ya udah anak-anak ini berangkat. Oh langsung spontanitas Berangkat. ya. Kalau di mall-mall itu ya. anak-anak ini sudah juga bisa MC, presenter, terus juga bisa apa namanya nyanyi, semuanya all round. Jadi dari basicnya itu udah bisa semuanya. Wow, luar biasa. Nah untuk kostumnya sendiri gimana? Bikin sendiri, beli Gimana? atau gimana nih? Seadanya di rumah. Siapin di rumah, siapin di rumah. Ada tema khusus nggak atau konsep khusus gitu nggak biasanya kalau untuk Batik. Batik, kadang-kadang. terus religi gitu kalau pas Ramadan Muslim. Jadi kita ada Muslim batik. religi, terus hip hop anak ya. Hip hop anak itu kayak gini kak. Hip hop anak. Terus juga ada ancita kak. Oh, apa itu? Apa itu ancita itu? Anak cinta lalu lintas. Wow, apa itu Pak Eko? Ada cinta lalu lintas itu kebetulan kita dipercaya sama waktu itu kasih lantasnya Pak Andri Manuputi. Itu punya apa game waktu itu ya, game Ancita di Android kak gitu. Kemudian beliaunya berpikir kalau aku punya gimana otomatis sasarannya anak-anak, jadi yang harus sosialisasi juga anak-anak. Nah kebetulan saya digandeng sama teman saya di media entertainment juga. Akhirnya kita gabung anak-anak ini jadi dutanya. Pertama sih bukan duta ya, cuman suruh perform aja. Itu saya nawarin, Pak gimana kalau duta, kan agak ada kan dutanya. Oh iya bagus itu. Sampai sekarang game itu diakui Polri, Mbak. Betul dulu di Surabaya aja. Sekarang game Polri, jadi udah Republik Indonesia, udah gitu. Wow. Jadi anak-anak ini membawa misinya itu. Kalau manggung itu dia sosialisasi Ancita gitu, jaketnya ada jaket juga. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong. Hebat ya. Oke, sebelum kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol seru kita break sebentar ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Oke, dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Surabaya Now. Salam jumpa adik-adik di rumah, apa kabar? Adik berharap kalian dalam keadaan prima hari ini dan kita seperti biasa bersama teman-teman kalian akan belajar menggambar. Oke. Yang di sini jangan lupa ada matanya begini juga boleh. Jangan lupa untuk memberi gelap dan terang. Nah, ini ada teman kalian 3 orang. Kita Inilah sumpah setia. Inilah tapa beratamu. Aku juga akan menemanimu, Bu. Izinkan aku ikut juga. Sudahkah kau meneropong masa depanmu, Putra Gangga? Mahkota ini bukan satu-satunya tujuan hidup suamiku. Kau takkan mampu memahami derita ini. Yang bisa rasakan kepedihan ini hanya orang yang berhak atas mahkota ini. Iya pemirsa, kita balik lagi di Surabaya Now dan kita masih ngobrol-ngobrol seru bareng Lil Mix dan juga Dripki. Papi, yes sir. Papi, yes
biasa ya, seru-seru banget ya. Bersaut-sautan, saking semangatnya nih. Ya, sejauh ini sebenarnya sudah ada berapa lagu sih yang dirilis sama Lil Mix dan juga Dream Kids? Dream Kids berapa lagu? 5 sampai 6 kayaknya. 5 sampai 6. Iya, 5 sampai 6. Itu yang Dream Kids. Dream Kids sama juga Lil Mix juga sama. Oh, Lil Mix juga sama ya. Jadi mereka balance karena kan latihannya kan sama. Di setiap angkatan tuh ini lagunya ini, yuk bikin lagu sendiri gitu. Jadi nggak ini lagunya sama gitu, ini sudah berubah nggak. Harus berubah. Oke. Biasanya nih kalau di rap show seperti itu kan ada namanya battle rap ya. Mas. Oh iya. Bisa nggak sih ini? Bisa. Insyaallah, insyaallah, Musiknya. Musiknya ada ya? Musiknya. Musik. Oye. Jadi musiknya. Jadi ada musiknya sendiri ya, battle rap ya. Gitu. Aku Najwa, ku sekolah di SD Muhammadiyah. Hobiku mewarna. Aku adalah ya wanita muslimah yuk. Nama aku apa? Ku kelas 5 di SD Muhammadiyah. Hobiku menggambar, matematika kesukaanku. Kami di sini ingin bernyanyi bersama Lil Mix dan juga Dream Kids. Namaku Huan, ku sekolah di SD Muhammadiyah. Hobiku mewarna, bahasa Inggris kesukaanku. Namaku Kenan, ku sekolah di SD Muhammadiyah. Hobiku memotret. Jadi tukang mau. Namaku Sarah, ku sekolah di SD Muhammadiyah. Hobiku berenang, bahasa Inggris kesukaanku. Namaku Tata, ku sekolah di SD Muhammadiyah. Hobiku membaca. Luar biasa. Wow, seru banget ya. Iya. Selama ini pernah manggung di mana aja nih sejauh ini? Banyak keliling Surabaya, Mojokerto. Wow, ada nggak sih pengalaman yang unik, berkesan, yang nggak terlupakan? Kalau ada waktu manggung di mana nih adik-adik? Bisa cerita deh? Mojokerto. Coba Nesya dulu, coba cerita Oke. dulu. Karena di Mojokerto itu kayak di kantor polisi gitu. Maksudnya gimana itu maksudnya? Maksudnya kayak tampil di Mojokerto itu kan apa ya? Pas eventnya Cinta ya kalau nggak salah. Iya, Ya, Cinta. eventnya Cinta. Ya
Ya gitu. Tapi itu ya bapak polisinya nyetir itu geronjal-geronjal. Oh, itu yang bikin berkesan ya. Kebutan gitu. Yang ututan. Oh. Ada lagi. Iya kamu. Ya, gimana? Kalau aku pertama kelas 3 di Royal sama di Mojokerto. Oh gitu. Kenapa yang di Royal? Kenapa waktu itu? Di Royal soalnya kayak pertama kali tampil. Iya. Itu yang paling nggak terlupakan ya. Jadi ada bagi gimana gitu ya. Iya. Next, siapa nih yang mau Ada sharing lagi. lagi? Pengalaman yang paling berkesan waktu manggung di mana? Boleh, Sarah ya? Oke. Di Mojokerto. Sama juga di Mojokerto? Waduh, kenapa? Gitu. Gitu juga ya? Gitu. Ya, boleh. Boleh. Di Mojokerto kayak apa ya? Kayak seru banget. Seru banget ya. Berangkatnya soal pagi-pagi Kak? Jam 6. Oh iya, jadi subuh itu jam 6 polisi udah di depan sekolah. Orang Itu tuh dikawal sama polisi. Iya. betul. Itu mobilnya geronjal-geronjal. Itu sakit perut rasanya. Aduk-aduk gitu ya. Akhirnya muntah. Berhenti di kayak di taman Terus gitu. muntah. Terus kena sepatuku, terus aku juga ikut muntah. Iya, itu muntah Jadi bersambut. satu muntah, dua-duanya mereka berdua di depan sambil itu muntah. Tahu-taunya berhenti di jalan gitu aja. Terus gimana? Waktu mau perform gimana? Udah balik lagi seperti asal atau gimana? Masih pusing-pusing gitu kan? Itu Gimana? pulangnya itu. Itu pas pulangnya. Oh, pas pulangnya. Oh, ya. Jadi itu kayak lomba gitu Kak. Jadi lawan mereka kalau dari daerah lain tuh dia kostumnya bagus-bagus. Anak-anak ini memang penilaiannya kan dari kostum juga ya, hampir banyak itu di kostum. Cuman kalau dari anak-anak ini skillnya paling muda sendiri di antara peserta, paling kecil sendiri, sehingga ketika pas udah selesai perform itu sama polisi dijamu. Jadi ayo sini dek. Jadi yang lainnya itu panas-panas, anak-anak ini dapat apa? Cacat gitu. Akhirnya udah gabung gitu langsung makan. Jadi yang dapat makanan enak-enak ya anak-anak ini, saya di luar. Biar langsung Pak. Iya. Saya tuh mau masuk. Kayak mana ini? Di dalam udah selesai santai sama polisinya udah gitu kan. Ternyata khusus jadi spesial. Walaupun dia nggak menang tapi dia dapat perlakuan khusus dari kepolisian. Iya, lomba. Jadi mereka yang lainnya itu panas-panas, memang juara satu, memang wajar karena yang ada juara satu tuh dia tari dari sanggar gitu kan. Kostumnya juga bagus. Anak-anaknya cuma pakai baju antita, kaos itu aja. Jadi latihannya berapa hari itu? Oh, dari hari Senin. Oh, sama Mas Hakim. Lagunya masih apa nggak lagunya itu? Aku apa? Lagu yang itu loh. Ada belasan. Ada. Gerak. Oh, jadi Iya. masih double dengan Ancita ya? Iya, Mita. Jadi sama nge-rap sekalian Lancita juga. Oke. Nah, dengar-dengar juga bisa rap religi ya? Betul ya? Iya, betul-betulan. Seperti apa sih? Jadi ada lagunya yang sahabat muslim. Sedekah. Coba persatu, sahabat muslim mana? 1, 2, 3, 4. Saya hantam mic-nya mana? Mic-nya Sini kok. mic-nya pinjam. Oke ya. Ini juga kemampuan saya yang saya masih tularkan ke anak-anak. Oh iya. Oke, siap ya. Sahabat muslim persatu ya. Beatbox, Mbak. Pagi kau hiasi hati dengan mengaji. Awali hari ini bersyukur setiap hari. Tenang, sabar, baik, tegar, kau mudah memaafkan. Kau jaga persahabatan dengan senyum dan iman. Salatmu kau jaga, hijabmu kau jaga, lisanmu kau jaga. Semangat tak menyerah. Cantik dan
Kak Eko ini bisa beatbox juga ya. Iya, cuman ini agak kelipet Mbak. Jadi kalau nggak ini apa sih nggak keluar. Kelipet. Iya. Ada yang ini juga yang Lil Mix juga. Itu Lil Mix kan lagunya kan? Lagunya Sedekah. Oh ada juga, boleh. Kawan, aku mau cerita tentang Muhammad Nabi yang cinta penerang umat Islam di dunia, pemimpin pembawa cahaya. Oke, yang kedua. Oke. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah 12 Rabiul Awal tahun aja. Lalu di kota kecil aduh panasnya baik mengembar lawah. Nabi bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, nah kakaknya Abdul Muthalib, semua keluarga Rasulullah. Salah kita hancurkan darah junjungan kita Nabi Muhammad. What's up? Ini selain itu anak-anak juga hafalannya juga bagus, sudah hafalan. Jadi kita emang pertama sih kita emang rapnya tuh rap religi, terus ada lagu umum, khususnya emang rap religi karena mereka kan membawa misi juga kan, mereka berjilbab ini kan nggak mungkin nyanyi lagu yang cinta-cintaan, yang dewasa, jadi ada lagu itu. Jadi mereka juga hafalannya juga bagus gitu. Jadi memang sebenarnya fokusnya tuh malah di rap religi ya. Nah, jadi kita ngambil segmen Mbak, jadi segmen rap itu kan umum ya, banyak juga. Kita ngambil segmented yang religinya. Cuman ada lagu umum juga. Jadi lagu umum kayak lagu yang apa ikan berenang berkutuk itu juga kita sasarkan buat anak TK gitu. Jadi anak TK gitu. Jadi lagu anak-anak. Gitu. Karena misi kita kepingin memunculkan kembali lagu anak Indonesia. Sekarang kan banyak sekali anak-anak yang anak kecil-kecil nyanyi lagu yang dewasa. Itu yang mereka nggak ngerti akhirnya zamannya. Akhirnya banyak anak sekarang kan gampang frustasi karena tahu namanya bunuh diri, tahu namanya putus asa, putus cinta. Itu udah ngerti sekarang mereka. Kalau aku nggak disukai sama temanku, dianggap putus cinta gitu. Akhirnya dia ada yang sampai sekarang berita-berita media sosial kan banyak yang kasus-kasus yang seharusnya belum mereka belum masanya tapi gitu. Karena iya putus asa karena media yang paling gampang masukkan itu media musik dan lagu. Itu yang bahaya. Makanya kita masukkan lagu-lagu yang religi, yang anak-anak sehingga mereka dunianya itu pas gitu. Jadi kita misinya seperti itu sih. Keren banget ya misinya ya. Misinya seperti itu. Kita mohon doanya supaya ngangkat lagu anak Indonesia, ya anak-anak kita kembalikan ke koridornya, enggak kita kayaknya orang tua kan ribet terus diputerin dia lagu muter lagu dibiarin anaknya dengerin. Sore itu dia pulang kepingin relax, pulang kerja di setel lagu dewasa dia relax padahal nggak ngerti bahwasanya anaknya juga dengerin. Nah, kenapa kok kalau zaman dulu kan ya gitu kan puterin lagu anak-anak yang Eli kuku kemari gitu. Anak-anak ini nggak tahu juga Eli apa kuku nggak ada apa ya pak gitu. Gitu. Padahal mah zaman-zamannya kan dulu gitu kan itu Ica Kuswoyo terus gitu. Sebenarnya ada nilai-nilai positif ya, Betul. yang bisa diadaptasi ya di zaman now. Zaman now sampai anak-anak ini kan anak-anak ke zaman now gitu ya. Iya, kids zaman now, kids zaman now, kids zaman now. Aduh, generasi 4.0 ya sekarang. Iya. Ya, tapi luar biasa bisa berkarya dalam hal yang positif. Betul, terima kasih banyak. Misinya juga begitu ya. Luar biasa. Nah, ini target apa nih yang ingin dicapai? Ya, salah satu ini targetnya cita-citanya masing-masing untuk di hip hop ini apa ya? Pengennya apa? Ya. Dan mulai kamu. Pergi ke Jakarta habis itu syuting film di sana kayak kakak kelas yang dulu. Ya, amin. Amin. Iya. Kamu Nes. Sama juga ke Jakarta. Oh, ke Jakarta juga. Di sana ya. Oke. Terus Tuh, Tata jadi apa? Ke Jakarta juga. Ke Jakarta. Tunggu. Sama. Lagi udah Singapura ya. Ke Singapura dulu, ke Singapura. Kemana lagi ya kamu? Sama juga ke Jakarta. Ke Jakarta, oh gitu. Iya,
Terus Ali sama. Nular kamu. Nular terus. Beda. Ingin terkenal. Oh, amin. Amin. Amin ya Allah. Pergi ke Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. 95% ke Jakarta. Jadi insya Allah anak-anak ini juga ada salah satu teman juga di entertainmentnya juga. Dia respect, dia kepingin gini, dia kepingin memunculkan lagu anaknya karena dia melihat anaknya sendiri, dia karena kenapa kok dia kepingin anak-anak ini bisa ngangkat, karena dia lihat anaknya sendiri tuh lagunya udah lagu dewasa semua. Ketika saya bawakan albumnya anak-anak yang rapper lama, yang anak-anak ini disetelkan di rumah, anaknya suka gitu. Jadi next projectnya anak-anak ini. Bikin mini album kali ya? Ini single. Tapi lagu dulu. Lagi kita ngangkat single dulu, kita main di media sosial, terus kita ngangkat dulu gitu. Kalau album ada sudah bisa sih, kalau dibuat mini album sudah bisa 9 lagu sudah bisa. Keren, luar biasa. Nih harapan kedepannya apa nih dari Pak Eko sendiri ya untuk anak-anak ini? Anak-anak ini supaya bisa lebih dikenal orang, banyak menginspirasi anak Indonesia. Amin. Dari mulai tingkah lakunya, akhlaknya itu anak-anak ini supaya menjadi panutan. Jadi bagaimana anak itu seperti apa sih aslinya gitu. Terus tidak gampang menyerah. Itu menginspirasi juga bahwasanya anak Indonesia harus tetap berusaha dan jangan menyerah karena segala sesuatu bisa kalau kita berusaha. Betul. Amin. Nah, kalau ingin tahu kegiatannya, aktivitasnya apa aja, harus kepo kemana nih? Mungkin bisa diinfokan. SDM Muhammadiyah Di Instagramnya apa Instagramnya? Talent hip hop anak Indo. Talent Hip Hop Anak Indo. Jangan lupa follow ya. Jangan lupa di follow ya Mbak. Kakaknya juga di follow, kakaknya apa tuh Instagramnya? Juga tuh, jangan lupa. YouTube-nya apa YouTube-nya? Pepper Chili Indonesia. Terus Jangan lupa sama, di subscribe. Sama hip hop anak terus Facebooknya apa? Enggak tahu. Oh, nggak tahu. Hip Hop Kids Indonesia. Jangan lupa subscribe. Iya. Yang penting jangan lupa subscribe, Like, share, komen. Guys, subscribe itu gratis. Nggak bayar. Nggak bayar. Jadi pokoknya ketik Hip Hop Anak Indo aja sudah kegiatan kita semua. Kita sering update kok Kak. Jadi ada kegiatan apa kita sering update gitu kegiatan. Sampai cara latihan kita juga kita kasihkan ke masyarakat supaya bisa melatih anaknya di rumah gitu. Ya, jadi saya kadang-kadang kalau anak-anaknya habis manggung, kita edukasi juga penonton. Bagaimana anak-anak ini bisa mengeluarkan kata-kata lebih bagus, anunya itu. Jadi lebih melatih bahasanya anak-anak ini. Insya Allah persahabatan mereka itu nggak akan pernah terlupakan kalau ini. Kalau ini gede, orang kelas 6 aja pisah nggak mau itu, yang kakaknya itu nggak mau, nggak mau lah. Itu saking anunya itu masih sekarang aja yang udah lulus, yang siapa? Alza itu masih ngumpul-ngumpul sama timnya juga. Padahal juga jarang manggung, tapi mereka ngumpul-ngumpul gitu. Saling sharing gitu, nguatin satu. Ternyata sharingan nguatin satu sama lain. Dan nanti ini juga kedepannya juga akan seperti itu. Jadi setelah lulus, apakah tetap mewakili SD Muhammadiyah 16 itu gimana ya? Tergantung mereka mau bikin sendiri di sekolahnya masing-masing karena kan terpisah ya. Ataukah mereka gabung lagi dengan, ataukah mereka ngelatih ke sekolah gitu. Adik-adiknya tak masalah, itu tergantung mereka juga. Kalau yang sekarang sih masih mereka ada bikin tim lagi di sekolahnya masing-masing gitu. Jadi ngajarin sampai di sekolahnya itu dijulukin anak ini apa istilahnya, jadi bukan apa yang masuk OSIS loh Kak. Ketua advokasi, jadi advokasi sekolah. Jadi dia itu di OSISnya itu jadi ketua advokasi. Karena kalau ngomong jadi berani ada masalah gini dia berani gitu. Jadi tim advokasi aku loh, kamu jadi apa nak? Jadi tim advokasi Pak. Aslinya aku sudah jadi ketua gitu. Loh kenapa kamu mau? Aku advokasi aja katanya. Dia suka gitu. Jadi diharapkan anak-anak itu di SMP-nya lebih banyak untuk masuk dan nggak takut karena mereka udah terbiasa seperti itu. Luar biasa ya memang benefitnya ya. Oke, terima kasih sudah hadir di Surabaya no adik-adik. Say thank you. Thank you very much, Kak
Iya. Belum info nama tadi ya. Iya. Perkenalkan nama saya Varia loh. Varia. Kau udah terlambat, kau udah mau selesai. Varia. Oke, terima kasih ya sudah ada di Surabaya. Ya, oke. Sudah ketemuan di sini bareng-bareng kita di Iya, studio. terima kasih Dan banyak. Nanti sebagai closing ada special perform ya Iya, dari Dream Kiss. Jangan sampai dilewatkan. Sekali lagi terima kasih sudah Terima kasih menginspirasi banyak. pemirsa juga ada di rumah. Ya, semoga intuisi juga gitu. Iya, Terima kasih banyak. betul. Dan pemirsa, keunikan dalam kreativitas tentunya akan menjadi kunci dalam meraih kesuksesan. Saya Varia May beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam Surabaya TV. Yes, Oke. Yo, 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 yo. Pumping, yes sir. Jumping, get up. Pumping, yes sir. Jumping, get up. Pumping, yes sir. Jumping, get up. Pumping, yes sir. Jumping.